Adi mencoba untuk berjalan sedikit demi sedikit, namun sepanjang jalan itu hanya ada semak belukar. Hai, Ox di sini. Selamat datang di Oxy Story. Kali ini gue mau menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh Adi, di mana Adi dan teman-temannya ini mengalami kisah setelah pulang dari pendakian, guys. Nah, jadi seperti yang kita tahu, banyak banget pengalaman yang dialami oleh mereka-mereka yang suka mendaki gunung, baik sebelum berangkat, ketika pendakian, ataupun setelah pulang dari pendakian. Nah, kisah ini adalah kisah di mana si Adi mendapatkan pengalaman mistis sepulang dia dari mendaki gunung. Gimana kisahnya? Langsung simak aja videonya ya. Adi dan temannya waktu itu memiliki rencana untuk mendaki gunung. Jadi mereka punya rencana untuk mendaki di Sabtu malam dan turun di Minggu siang ya. Nah, ketika itu Adi dan teman-temannya yang berencana mendaki ini berangkat tuh, guys, ketika Sabtu malam. Dan setengah perjalanan tiba-tiba kata Adi hujan deras tuh. Nah, hujannya udah kayak badai lah, katanya si Adi. Mereka memutuskan untuk berteduh sejenak, namun karena hujannya tidak juga berhenti, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dalam kondisi hujan yang deras banget. Adi dan teman-temannya sampai di tempat pendakian itu sekitar jam 3 pagi. Namun mereka memutuskan untuk memulai pendakian itu jam setengah 5. Jadi nggak langsung mendaki gitu ketika sampai sana. Selama pendakian menurut Adi sih lancar-lancar aja ya. Sampai kembali turun pun nggak ada pengalaman yang aneh-aneh ataupun kejadian yang aneh. Hanya saja ketika mereka memutuskan mau pulang, nah di situ baru salah satu temannya Adi yang namanya Hesti baru sadar tuh bahwa kunci motor dia hilang. Adi dan beberapa teman-teman lainnya memutuskan untuk mencoba kembali menelusuri jalur pendakian, berharap bisa menemukan kunci motornya si Hesti, karena kalau kunci motornya nggak ketemu ya berarti si Hestinya nggak bisa pulang kan. Setelah dicari beberapa saat ternyata kunci motor si Hesti nggak ketemu juga, guys. Nah, akhirnya setelah mereka berembuk sebentar, diputuskan bahwa motor si Hesti dititip sebentar di tempat parkir pendakian itu, dan Hesti berencana buat ngambil kunci cadangan motornya di rumahnya. Namun karena lokasi rumah mereka yang jauh dari tempat pendakian dan pastinya juga sudah kelelahan ya karena habis mendaki, setelah sampai di rumah Hesti memutuskan untuk menunda mengambil motornya dan berencana untuk mengambil motornya itu keesokan harinya, jadi di hari Seninnya. Nah, jadi pada hari Senin itu Hesti minta tolong kepada Adi untuk diantarkan ambil motornya. Karena harus bekerja dulu di pagi harinya, mereka pun memutuskan untuk melakukan perjalanan ke lokasi pendakian setelah pulang kerja. Ya, tapi karena cuaca saat itu masih musim hujan, mereka harus menunda dari jam pulang kerja itu sampai jam 9 malam, guys, baru bisa berangkat ke lokasi pendakian. Sepanjang perjalanan menuju lokasi pendakian, Hesti dan Adi itu harus ngelewatin lagi jalur pedesaan untuk mencapai tempat pendakian ini ya. Dan jalannya kata Adi sepi banget, berkabut karena hujan juga kan. Dan mereka
tidak menemukan satu kendaraan pun guys sepanjang perjalanan itu. Jadi benar-benar mereka sendiri yang ada di jalanan. Jam 11:30 malam mereka sampai tuh di parkiran tempat motor Hesti dititipin itu. Nah, dari kejauhan Adi ngelihat beberapa orang yang lagi berkumpul di tempat parkiran, dan Adi sempat berpikir bahwa orang-orang itu adalah para pendaki yang mau mendaki di malam itu. Namun semakin Adi mendekat, Adi sempat kaget karena yang tengah berkumpul itu adalah para warga setempat, dan yang lebih mengejutkan lagi mereka sedang membawa senjata gitulah, baik pentungan, golok, sampai ada yang bawa senapan angin juga. Melihat kedatangan Adi, para warga yang berkumpul itu kemudian mengarahkan lampu senter ke arah Adi dan Hesti sempat takut juga untuk mendekat karena mereka takut apabila saat itu ternyata sedang terjadi tawuran warga gitu guys. Namun akhirnya mereka memberanikan diri untuk mendekat, dan ketika sudah sampai di lokasi tempat berkumpulnya warga itu, para warga langsung mengerumuni si Adi dan Hesti. Salah seorang warga kemudian nanya ke si Adi ada keperluan apa, dan Adi pun kemudian menjelaskan bahwa tujuannya ke sana adalah mengambil motor Hesti dan menceritakan apa yang terjadi, sampai-sampai motornya si Hesti harus ditinggal di situ. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Hesti kemudian menunjukkan surat-surat kendaraannya, dan warga yang ada di sana pun mulai terlihat lebih ramah. Nah, akhirnya Adi mulai memberanikan diri untuk bertanya apa yang sedang terjadi. Salah seorang warga mengatakan kepada Adi bahwa sejak Minggu malam jalur pendakian ternyata ditutup karena ada kejadian di mana rumah warga di sekitar situ dimasuki oleh seorang pria yang berbadan tinggi besar, namun ketika dikejar oleh warga, pria itu menghilang. Nah, jadi kata warga sekitar ini, beberapa rumah warga lainnya itu dimasukin orang gitu loh guys. Nah, si orang ini punya ciri-ciri cowok, badannya tinggi besar, namun ketika dikejar oleh warga, si pria ini menghilang. Jadi dari hari Minggu malam sampai hari Senin malam ketika Adi dan Hesti balik ke situ itu, warga lagi berjaga-jaga gitu. Adi sempat ngerasa ragu buat kembali pulang guys, karena khawatir apabila si pria yang diceritakan warga tadi adalah orang jahat atau maling atau rampok gitu ya, bisa saja si orang ini lagi bersembunyi di jalur yang akan dilalui oleh Adi dan Hesti ketika pulang nanti. Setelah berdiskusi dengan Hesti, mereka pun memutuskan untuk pulang. Mereka memutuskan untuk pulang di tengah kondisi yang masih hujan dan penerangan yang minim, serta jalanan yang sepi, karena memang selain saat itu sudah tengah malam, ya jalur itu memang jalur pedesaan gitu guys. Di sepanjang perjalanan Adi dan Hesti tidak menemui satu kendaraan pun. Nah, dan setelah berjalan beberapa meter dari lokasi warga berkumpul tadi, tiba-tiba motor si Hesti ini rantainya lepas. Jadi motor si Hesti ini mengalami lepas rantai gitu. Hesti ngerasa panik karena kondisi motornya dan berharap rantainya itu tidak putus guys, karena ya kalau putus percuma mereka balik ke situ karena motornya tetap gak bisa dibawa pulang kan. Namun setelah dicek oleh Adi, ternyata rantainya hanya terlepas, dan setelah dipasang kembali mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun Adi kemudian mengatakan kepada Hesti bahwa sebaiknya mereka bertukar kendaraan, di mana Adi membawa motor Hesti dan Hesti yang membawa motor Adi. Dalam momen tersebut Adi sempat panik juga guys, karena kata si Adi dia mendengar suara tembakan dari arah berkumpulnya warga itu, dan
beberapa lampu senter itu mengarah ke pepohonan yang berada tepat di depannya Adi. Jadi Adi saat itu benar-benar kalut karena khawatir apabila pria yang tadi dibahas oleh para warga itu sedang menuju arah dia. Namun setelah selesai memperbaiki motornya Hesti, mereka pun melanjutkan perjalanan. Nah, karena kondisi motor Hesti yang seperti itu, Adi dan Hesti memutuskan untuk mengendarai motor dalam kecepatan rendah. Gak bisa cepat-cepat banget karena takutnya terjadi masalah lagi oleh motor Hesti. Sekitar setengah jam melewati jalur perbukitan yang sepi, tidak ada satupun warga, tidak ada satupun rumah warga, penerangan yang minim. Akhirnya Adi pun sampai di perkampungan warga, guys. Nah, dari sini Adi sudah mulai merasa sedikit lega, dan tidak lama kemudian Hesti meminta Adi untuk berhenti karena kata Hesti dia melihat ada sebuah bengkel yang masih buka. Adi kemudian melihat jam, ternyata itu sudah jam 1, guys, dan Adi sempat berpikir bahwa tidak mungkin ada bengkel di pedesaan seperti ini yang buka sampai jam segini. Namun Hesti tetap mengatakan kepada Adi bahwa dia yakin bengkel itu masih buka dan meminta Adi untuk mencoba memeriksa, siapa tahu bisa membantu mengatasi masalah dari motornya si Hesti. Adi pun kemudian menyetujui dan memutar balik kendaraannya untuk memeriksa ke bengkel tersebut. Dari kejauhan Adi ngelihat bahwa betul lampu di bengkel itu masih hidup, guys. Dan di kampung-kampung seperti itu, apabila lampunya masih hidup berarti memang masih ada orang yang terjaga di sana gitu. Adi dan Hesti kemudian memarkir motor mereka, dan Adi pun kemudian berjalan ke dalam bengkel untuk mencari si pemilik bengkel. Dari kejauhan Adi melihat ada bapak-bapak gitu, guys, yang lagi ngobrol, dan kemudian Adi pun memberanikan diri untuk meminta bantuan gitu. Permisi Pak, saya perlu bantuan, kata Adi kepada bapak yang lagi ngobrol di bengkel itu, guys. Oh, gimana Dek? Kata bapak itu kepada si Adi. Adi kemudian menceritakan kondisi motor Hesti yang saat itu lagi menunggu di luar ya. Menurut Adi dengan ramah, bapak itu mempersilahkan Hesti dan Adi untuk masuk dan menunggu di dalam, dimana bapak itu kemudian mengecek kondisi, memeriksa kondisi motor si Hesti dan mulai untuk memperbaikinya, guys. Jadi bapak ini waktu itu, kata si Adi, ditemani satu lagi anak muda yang kemungkinan adalah pegawai di bengkel tersebut. Dari dalam rumah pemilik bengkel itu kemudian keluar seorang ibu-ibu dan anak kecil yang dalam pikiran Adi langsung aja menerka bahwa ibu itu adalah istri si pemilik bengkel dan anak kecil itu adalah anaknya ya. Ibu itu ramah banget, kata Adi, kepada Adi dan Hesti gitu. Dan ibu itu juga membuatkan mereka minum dan memberi beberapa potong kue. Anak si bapak pemilik bengkel itu juga masih bermain aktif gitu loh, guys. Adi, Hesti, dan ibu pemilik bengkel itu kemudian ngobrol sambil nunggu motornya si Hesti yang lagi diperbaikin kan. Kemudian ibu si pemilik bengkel ini ngomong ke Hesti dan Adi bahwa sering banget ada kejadian kayak gini, dan si ibu itu katanya sering kasihan, guys, ngelihat orang-orang yang lewat jam segini terus motornya rusak, kata si ibu itu. Nggak lama setelah itu motor Hesti selesai diperbaiki dan si bapak pemilik bengkel ini ikut ngobrol gitu, guys, bareng Adi sama Hesti dan istrinya gitu. Nah, bapak itu bercerita sering banget katanya ngebantuin orang-orang yang motornya mengalami masalah yang lewat di situ gitu. Bahkan kata si bapak pernah ada anak muda juga yang lewat di situ dan tiba-tiba lampu motornya mati karena kasihan
si bapak ini sampai nyopotin lampu motornya guys buat gantiin lampu motor si anak muda yang tadi gitu. Setelah ngobrol beberapa menit dengan pemilik bengkel, Adi dan Hesti pun memutuskan untuk pamit pulang. Saat itu Hesti sempat ingin ngasih duit gitu guys pada pemilik bengkel, namun si bapak ini bersikeras menolak dengan alasan dia memang ikhlas buat ngebantuin gitu. Akhirnya Hesti dan Adi pun pulang dan benar-benar berterima kasih kepada keluarga pemilik bengkel itu saat itu. Setelah motor Hesti diperbaiki, mereka sampai di rumah dengan selamat, sampai di rumah masing-masing. Nah, pengalaman yang dialami Adi ini terjadi beberapa minggu setelah malam itu guys. Si Adi berencana untuk pulang kampung, dan kampungnya si Adi ini ternyata melewati jalur yang sama dengan lokasi bengkel itu berada gitu. Adi memutuskan untuk pulang kampung siang hari dan berencana untuk mampir ke bengkel itu sebentar, sekedar ngobrol sama si pemilik bengkel gitu. Namun ketika sampai di lokasi, Adi benar-benar kaget tuh. Dia ngelihat ternyata di lokasi tempat dia menemukan bengkel itu hanya ada semak belukar. Jangankan bengkel, bahkan bekas bangunan pun nggak ada guys menurut Adi di sana. Adi benar-benar kaget. Dia masih berpikir bahwa apa mungkin dia salah mengingat lokasi atau gimana ya, dan Adi mencoba untuk berjalan sedikit demi sedikit, namun sepanjang jalan itu hanya ada semak belukar. Dia nggak ngelihat satupun bengkel ataupun bekas bangunan gitu guys. Di situ Adi benar-benar ngerasa kaget dan masih bertanya-tanya pemilik bengkel itu siapa, dan masih tidak percaya gitu dengan apa yang dialami. Untuk cerita kedua, ini adalah pengalaman dari Eka, dimana Eka sempat ngalamin kejadian yang nggak bisa dia lupain ketika berkemah guys. Nah, selain pendakian, perkemahan adalah salah satu momen dimana orang-orang sering mengalami kejadian-kejadian mistis kan guys. Eka menceritakan pada Oxy Story bahwa ketika itu Eka dan teman-temannya lagi libur kenaikan kelas gitu guys, dan akhirnya mereka memutuskan untuk berkemah. Eka dan 10 temannya berangkat ke lokasi perkemahan, dan mereka rencananya bakal berkemah selama 3 hari 2 malam. Tempat kemah yang dipilih juga menurut Eka bagus banget, dimana tempatnya itu tepat di depan danau dan di sekitarnya banyak pohon-pohon besar yang bikin lokasi kemahnya itu jadi adem gitu guys. Karena tempat kemahnya juga berada di dataran tinggi, jadi hawanya terasa sejuk bahkan di siang hari, dan dingin di malam hari gitu. Ketika mereka sampai di bumi perkemahan itu, suasana biasa aja guys. Ada beberapa orang yang berkemah lainnya, tapi tidak banyak kata Eka, karena hanya ada 2-3 tenda di hari pertama mereka berkemah itu, dan jaraknya juga jauh-jauh gitu. Eka dan teman-temannya mulai mempersiapkan tenda dan kemudian melanjutkan aktivitas sampailah ketika waktu sudah mulai petang guys. Karena tempat perkemahan ini kayak hutan gitu ya, dan orang yang berkemah juga sedikit. Lokasi perkemahannya saat itu benar-benar gelap, bahkan ketika langitnya belum gelap total guys. Nah, pas maghrib Eka memutuskan untuk sholat di dalam tenda, karena untuk pergi ke masjid jaraknya lumayan jauh dari tempat kemah itu. Menurut Eka setelah selesai sholat dia melanjutkan untuk berdoa sebentar. Nah, ketika di saat Eka sedang berdoa ini, sekelebat di ujung matanya terlihat ada sosok yang lewat di depannya guys. Eka berpikir bahwa yang lewat itu adalah teman-temannya dia yang lagi di luar tenda.
dan Eka pun tetap melanjutkan untuk berdoa. Namun semakin lama sosok itu semakin mengganggu konsentrasi Eka, dan Eka merasa sangat ingin melihat ke arah sosok tersebut. Di saat Eka mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya, disitulah Eka melihat sosok wanita tua yang berdiri di belakang pohon dan memandang ke arah Eka. Menurut Eka, wanita itu memiliki badan yang bungkuk dan rambutnya acak-acakan. Namun karena gelapnya lokasi perkemahan, Eka tidak mampu melihat lebih jelas sosok tersebut, dan Eka pun segera mengakhiri doanya dan kembali berkumpul sama teman-temannya yang ada di luar tenda. Setelah berkumpul dengan temannya, Eka nyoba untuk merubah fokusnya dan nyoba ngelupain apa yang dia alami di saat berdoa tadi, guys. Sampai pada akhirnya Eka ngerasain ada seseorang yang duduk di sebelahnya, padahal Eka yakin banget bahwa di sebelahnya itu nggak ada yang duduk, guys, sebelumnya. Eka makin penasaran nih sama apa yang dia rasain, dan akhirnya Eka pun memberanikan diri untuk menengok ke sebelahnya. Ini ternyata sosok nenek-nenek yang dilihat oleh Eka tadi kini duduk di sebelahnya, guys. Dan di saat itulah Eka benar-benar dapat melihat dengan jelas sosok dari nenek tersebut. Menurut Eka, nenek itu memiliki kulit yang pucat dan mengelupas, mata yang hitam, dan yang paling mengerikan, nenek tersebut tidak memiliki hidung. Seluruh badan Eka gemetar, dan ia pun kemudian memutuskan untuk pindah dan duduk di tengah-tengah temannya. Eka nggak nyeritain tuh apa yang dia alami kepada teman-temannya, supaya cukup dia saja yang tahu apa yang terjadi gitu, guys. Ketika kembali melihat ke arah tadi, ternyata nenek-nenek itu sudah nggak ada di sana, dan Eka tidak melihat sosok tersebut sampai ia dan teman-temannya memutuskan untuk tidur. Ketika Eka sudah memutuskan untuk tertidur ini, Eka menceritakan bahwa di dalam tidurnya dia bermimpi, dan mimpinya itu cukup aneh, guys. Dimana tiba-tiba ia dihadapkan oleh sebuah kuburan tua, dan tidak lama setelah itu dalam mimpi Eka muncullah nenek-nenek yang dia lihat sebelumnya berdiri tepat di sebelah kuburan tersebut. Eka tidak melihat sosok itu sampai ia pulang. Namun karena penasaran, Eka kemudian bertanya kepada pamannya yang menurut Eka juga punya kemampuan untuk mengerti hal-hal gaib gitu ya, guys. Ternyata setelah pamannya melakukan pengecekan sebentar, pamannya bercerita bahwa sosok yang dilihat oleh Eka adalah sosok yang menghuni sebuah kuburan keramat yang ada di sekitar tempat Eka berkemah, dan sedikit merasa terganggu karena ternyata ketika mereka berkemah itu si sosok ini ngerasa terganggu, guys, karena ternyata si Eka dan teman-temannya ini ngediriin tendanya di jalurnya si sosok itu loh, guys. Jadi kayak ngehalangin jalurnya si sosok nenek-nenek tadi. Namun menurut paman Eka tidak ada masalah yang berarti, karena si nenek itu juga nggak ngikut sama si Eka dan teman-temannya sampai mereka pulang. Itu tadi 2 kisah yang dibagikan oleh Adi dan Eka. Gue harap kalian suka cerita ini. Kalau kalian suka silakan klik like, share juga supaya yang lain jadi tahu pengalaman dari Adi dan Eka ini. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Dan kalau kalian punya cerita mistis yang kalian alami selama pendakian ataupun perkemahan, bisa share di kolom komentar. Thank you.